siang kepada Bu Syifa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Malaka. Kelompok kami beranggotakan Atskia Putri Sauzan yang berabsen 3, Afra Faradila berabsen 4, Amelia Lee berabsen 6, Ananda Nariswari Aditya berabsen 9, serta Marcelin Claudia Teguh berabsen 25. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini terletak di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Ibu kotanya terletak di Malaka, tepatnya di Malaysia. Sekarang saya akan menjelaskan kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Malaka. Jadi Kerajaan Malaka ini, kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, sama lingkungan sekitarnya. Nah, masyarakat di Kerajaan Malaka ini, mereka tuh awalnya berasal dari dunia maritim, sehingga hubungan sosial mereka tuh kayak kurang, serta mereka tuh cenderung orangnya individualis, jadi kayak sendiri-sendiri. Terus di Kerajaan Malaka ini ada dua kelompok masyarakat, yaitu golongan buruh sama golongan majikan. Kalau golongan buruh itu biasanya yang kerja, yang disuruh, misalnya yang kayak disuruh-suruh kerjain ini itu gitu. Kalau golongan majikan itu yang punyanya. Terus Kerajaan Malaka ini dia sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu sama budaya Islam, sehingga sebagian besar rakyatnya itu menganut agama Islam. Terus di Kerajaan Malaka ini juga ada banyak sastra-sastra yang kayak menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan itu. Contohnya ada Hikayat Hang Tuah sama ada Hikayat Hang Jebat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dari Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini, kehidupan politiknya itu kebanyakan dia kayak berdampingan secara damai. Berdampingan secara damainya dilaksanakannya itu kebanyakan sih melalui hubungan diplomatik serta ikatan perkawinan antar kerajaan itu. Mereka pakai sistem politik ini buat menjaga keamanan internal serta eksternalnya Malaka. Pada zaman itu, ada dua kerajaan besar yang harus diawasi oleh Kerajaan Malaka, yaitu Cina dan Majapahit. Tapi akhirnya Malaka ini malah berhubungan damai sama kerajaan ini. Jadi kayak mereka bikin perjanjian gitu. Nah, buat menandai perjanjian politik ini, Kerajaan Malaka akhirnya nikah dengan salah satu putri dari Majapahit. Nah, terus sejak saat itu hubungan politiknya lanjut terus dengan baik. Kehidupan politik selanjutnya dapat dilihat dari sistem pemerintahan. Kerajaan ini tidak menerapkan pemerintahan Islam sepenuhnya. Lalu hukum kanun Malaka hanya 40,9% mengikuti aturan Islam dan Undang-Undang Laut Malaka hanya 1 pasal dari 25 pasal yang mengikuti aturan Islam. Lalu susunan tata pemerintahannya itu rapi dan Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut atau seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Administrasi pemerintahan dibantu oleh beberapa pembesar, yaitu diantaranya ada Bendahara, Tumenggung, Penghulu Bendahari, dan Syah Bandar. Di sini ada menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara. Yang terakhir terdapat jabatan laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat orang laut. Kehidupan politik selanjutnya dapat dilihat dari daerah kekuasaannya. Malaka mempunyai kontrol atas semenanjung Tanah Melayu, daerah Kepulauan Riau, pesisir timur Sumatera bagian tengah, Brunei dan Sarawak, dan Tanjung Pura atau Kalimantan Barat. Daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi yaitu Indragiri, Palembang, Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang raja terkenal dari Kerajaan Malaka. Salah satunya yaitu ada Iskandar Shah atau Parameswara. Pada abad ke-15 terjadi perang Paragreg yang menyebabkan Parameswara dan pengikutnya melarikan diri ke Tumasik atau Singapura. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Semenanjung Malaya dan mendirikan Kampung Malaka.
Perekonomian Kampung Malaka berkembang pesat karena lokasinya yang strategis. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya, para Meswara menganut agama Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Shah, lalu menjadikan Kampung Malaka menjadi kerajaan Islam. Dia meminta bantuan kepada Kaisar Cina untuk menjaga keamanan Malaka. Lalu yang kedua ada Sultan Mansur Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Lalu dia juga memperluas wilayah kekuasaan, baik di Semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah. Kerajaan Siam ditaklukkan. Raja Siam tewas dalam pertempuran, tetapi putra mahkotanya ditawan dan dikawinkan dengan putri sultan sendiri, kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Ibrahim. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Pertama, pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di Semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera. Hal ini ditopang oleh armada laut mereka yang kuat. Yang kedua, orang laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur pantai Sumatera sampai Laut Tiongkok Selatan mengarahkan setiap kapal yang melalui Malaka untuk singgah di Malaka dan membayar bea cukai. Tiga, pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Malaka menaklukkan Kedah dan Pahang dan menjadikan Fasal, Kampar dan Siak juga takluk. Yang keempat, kawasan Indragiri dan Jambi merupakan hadiah Batara Majapahit untuk Raja Malaka. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai masa keruntuhan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami masa keruntuhannya pada saat Kerajaan Malaka berada di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Nah, pada masa pemerintahannya, ibu kota Malaka diserang 2 kali oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso. Nah, serangan yang pertama itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 1511 dan serangan yang kedua terjadi pada tanggal 24 Agustus 1511. Kemudian setelah serangan itu, Sultan Mahmud Shah pun melarikan diri ke Bintan dan menetapkan wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan yang baru. Kemudian pada tahun 1518 sampai 1520, Sultan Mahmud Shah terus melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Tetapi penyerangannya itu gagal karena Portugis ini terus memperkokoh kekuasaannya. Dia juga menguasai kerajaan-kerajaan yang bersekutu dengan Kesultanan Malaka. Lalu pada Oktober 1521, Portugis di bawah pimpinan Alfonso menyerang Bintan, tetapi serangan tersebut dapat digagalkan oleh Sultan Mahmud Shah. Lalu serangan yang terakhir yaitu 23 Oktober 1526, Portugis kembali menyerang Bintan dan Portugis berhasil. Kemudian Sultan Mahmud Shah pun dia melarikan diri ke Kampar dan setelah itu dia wafat 2 tahun kemudian. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Malaka dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Semoga penjelasan yang sudah kami berikan dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya.